wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Velia Andika Putri, Rian Bagus Destianto, Muhammad Rayyan, dan Ines Gayatri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul flow cytometry dan aplikasinya. Yang pertama, latar belakang. Flow cytometry adalah teknologi berbasis laser yang telah mengubah bidang biologi sel dengan menyediakan analisis cepat dan multiparametrik dari sel-sel dalam larutan. Teknologi ini telah berkembang secara signifikan, memungkinkan eksperimen dengan lebih dari 30 parameter dan digunakan dalam berbagai bidang, termasuk imunologi, biologi molekuler, bakteriologi, biologi kanker, dan pemantauan penyakit infeksi. Perkembangan terbaru telah memperluas kemampuan untuk kombinasi hingga 50 antibodi dalam satu botol, tetapi juga membawa risiko teknis dan masalah interpretasi. Meskipun analisis data flow cytometry dapat rumit, teknologi ini sangat penting dalam penelitian dan aplikasi medis, termasuk evaluasi penyakit menular, gangguan autoimun, defisiensi imun, dan diagnosis leukemia atau limfoma. Lalu tujuan dari presentasi ini adalah memahami prinsip dasar dan aplikasi flow cytometry dalam bidang biomedis dan klinis, menjelaskan bagaimana flow cytometry dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit, menganalisis tantangan dan hambatan dalam penggunaan flow cytometry, termasuk masalah regulasi dan standarisasi. Yang terakhir adalah menyajikan solusi potensial untuk mengatasi tantangan tersebut dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan flow cytometry. Lalu definisi dari flow cytometry itu sendiri adalah suatu alat yang dapat mengukur jumlah sel, mengidentifikasi permukaan setiap sel dengan kemampuan memisahkan sel-sel menjadi sebuah partikel kecil dengan karakteristik masing-masing partikel secara otomatis melalui suatu celah yang ditembus oleh seberkas sel. Untuk prinsipnya, satu sampel dalam larutan diinjeksikan ke dalam flow cytometer. Partikel secara langsung akan proses yang disebut sistem fluida. Sistem fluida terdiri dari central channel atau core trough, tempat sampel dimasukkan dan dikelilingi oleh penutup luar yang berisi cairan yang bergerak cepat. Lalu hydrodynamic focusing menghasilkan aliran partikel tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hydrodynamic focusing adalah merupakan baik. Baik lagi. Prinsip dasar dari flow cytometry adalah ada 5, yaitu hydrodynamic focusing, yang kedua optic and detection, 3 signal processing, 4 emisi fluoresensi, dan yang kelima adalah analisis data. Next. Yang pertama adalah hydrodynamic focusing. Hidrodinamika merupakan sel-sel yang difokuskan dalam sebuah tabung berisi larutan penyangga atau yang biasa disebut dengan PBS sebelum melewati dan disinari oleh sumber cahaya. Laser merupakan sumber cahaya yang umum digunakan pada hidrodinamic focusing. Ketika sel bergerak akan menghasilkan efek berupa gerakan yang cepat atau massive drag pada bagian yang sempit dari central chamber yang mengubah kecepatan gerak dari central fluid membentuk seperti parabola dengan kecepatan gerak yang lebih besar di bagian tengah dan kecepatan 0 pada dinding. Next. Yang kedua, optic and detection. Nah, setelah proses hydrodynamic focusing, partikel melewati satu atau lebih berkas cahaya. Sinar laser merupakan sumber cahaya yang paling sering digunakan dalam flow cytometry. Ketika terkena laser, partikel akan menyerap energi laser dan menghamburkannya kembali sebagai cahaya berupa yang pertama adalah forward scatter channel (FSC), cahaya hamburan yang diteruskan ke depan atau searah paralel dengan sinar laser. Yang kedua, side scatter channel atau SSC, yang merupakan cahaya hamburan yang arahnya tegak lurus dengan sinar laser. Yang ketiga, fluorescence channel atau FL, ya cahaya fluoresensi yang dihasilkan oleh fluorochrom yang dilabelkan dengan suatu antibodi monoklonal dan berikatan dengan partikel atau sel spesifik.
Pada optic and detection ini ada 3 penggunaan. Yang pertama adalah intensitas FSC, ini digunakan untuk melihat ukuran dari partikel dan membedakan antara sel-sel debris dan sel yang masih hidup. Yang kedua adalah SSC, ini digunakan untuk memberikan informasi granular dalam partikel. Pada FSC dan SSC akan berbeda untuk setiap partikel, dan kombinasi dari keduanya digunakan untuk diferensiasi dari jenis sel. Yang ketiga ada signal processing. Signal processing itu ketika cahaya mengenai suatu fotodetektor yang akan menghasilkan suatu arus kecil, beberapa itu ukurannya mikroampere dan dianggap sebagai peningkatan voltase. Saat berada tepat di tengah area sinar laser, voltase ini dibaca sebagai harga maksimum. Selanjutnya, nilai voltase ini akan menurun saat partikel atau sel mulai bergerak keluar dari area pancaran sinar laser, sehingga akan terbentuk suatu voltase pulse yang akan dikonversi oleh suatu konverter menjadi angka digital atau grafik histogram yang akan dianalisis untuk memperoleh informasi tentang karakteristik dari jenis sel. Kemudian yang keempat ada emisi fluoresensi. Emisi fluoresensi merupakan sel yang dapat dilabeli dengan zat khusus yang disebut fluokrom yang dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, kemudian memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Emisi fluoresensi ini diukur oleh detektor dan dapat digunakan untuk menentukan keberadaan protein atau molekul spesifik pada sel, mengukur jumlah protein atau molekul pada sel, dan membedakan antara populasi sel berdasarkan ekspresi protein atau molekul spesifik pada sel. Yang kelima adalah analisis data. Analisis data suatu flow cytometry adalah untuk memvisualisasikan secara selektif karakteristik dari setiap sel sebagai hasil eliminasi dari partikel yang tidak diinginkan, misalkan sel mati dan debris. Analisis data yang dihasilkan dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghasilkan histogram scatter plot dan grafik lainnya. Data ini dapat digunakan untuk membandingkan populasi sel yang berbeda, mengidentifikasi sel dengan karakteristik tertentu, dan mempelajari bagaimana sel berperilaku dalam kondisi yang berbeda. Aplikasi flow cytometry. Ada beberapa aplikasi flow cytometry. Yang pertama adalah untuk diagnosis dan klasifikasi penyakit. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai jenis kanker berdasarkan profil ekspresi protein, untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi sel-sel imun yang terlibat dalam penyakit autoimun, untuk mendiagnosis dan memantau infeksi virus seperti HIV. Yang kedua adalah untuk penelitian ilmiah, yaitu untuk mempelajari berbagai aspek biologi sel seperti proliferasi sel, apoptosis, dan siklus sel. Kemudian untuk mempelajari sistem kekebalan tubuh dan respon terhadap infeksi dan penyakit, serta untuk mempelajari mekanisme perkembangan kanker dan metastasis. Kemudian yang ketiga ada untuk monitoring terapi, yaitu untuk memantau respon pasien terhadap terapi kanker, untuk mendeteksi kekambuhan kanker dan status sistem kekebalan tubuh pasien yang menerima transplantasi organ. Oke, untuk selanjutnya yaitu prinsip kerja dari flow cytometry, yaitu sejumlah sel yang disuspensikan ke dalam suatu cairan konduktif, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga dapat melewati sebuah lorong satu demi satu. Ketika sel sampai di satu titik di lorong tersebut, sel akan ditembakkan dengan sinar laser berupa amplifikasi cahaya dengan merangsang emisi radiasi. Hasil tembakan akan dibaca oleh dua macam detektor, yaitu detektor yang letaknya sejajar dengan sumbu X, sehingga sumbu tembakan dan detektor yang letaknya 90 derajat terhadap sumber tembakan atau laser. Sinyal yang didapat pada detektor yang letaknya sejajar akan dibaca sebagai gambaran ukuran sel yang akan ditembakkan, sedangkan sinyal yang detektornya 90 derajat terhadap laser akan dibaca sebagai gambaran sitosolik yang ada di dalam sel.
misalnya granul. Hambatan flow cytometry. Terdapat hambatan dan hambatan teknis dan hambatan regulasi. Hambatan teknisnya, sampel berupa sel perlu diisolasi dan dipersiapkan dengan benar sebelum dianalisis karena akan dapat memengaruhi hasil analisis. Yang kedua, data yang didapatkan akan kompleks dan susah untuk diinterpresentasikan sehingga diperlukan keahlian dan pengalaman untuk menganalisis. Yang ketiga, tidak semua laboratorium memiliki alat tersebut dikarenakan biaya yang sangat mahal dan teknisi yang dapat mengoperasikan masih sedikit. Lalu untuk hambatan regulasinya, yaitu yang pertama, belum ada standar universal terhadap prosedur penggunaan alat sehingga timbul variasi dalam hasil analisis. Yang kedua, diperlukan kontrol dan kalibrasi yang baik untuk memastikan hasil tetap konsisten. Lanjut, solusi penggunaan flow cytometry. Yang pertama itu ada persiapan sampel, terdiri dari mempermudah proses persiapan sampel menggunakan robot pipet dan sistem pemisah sel otomatis. Selanjutnya, mengembangkan metode baru untuk mengisolasi dan mempersiapkan sel yang sulit dijangkau seperti sel saraf dan sel kundak. Terus ada juga interpresentasi data. Nah, itu terdapat 3. Pertama, mengembangkan software yang terintegrasi dengan machine learning dan artificial intelligence untuk analisis datanya. Lalu, menyediakan kursus online untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian penggunaan. Terus yang ketiga, mengembangkan database referensi data flow cytometry untuk membantu menganalisis data. Ketersediaan alat. Yang pertama, mengembangkan teknologi flow cytometry yang lebih mudah dan portable agar dapat diakses lebih banyak orang. Lalu menyediakan subsidi atau pendanaan untuk laboratorium. Untuk standarisasinya, yang pertama, berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk mengembangkan standar universal. Lalu mengembangkan kontrol berkala untuk membantu memastikan hasil yang lebih baik dan lebih akurat. Lanjut, kesimpulannya yaitu flow cytometry adalah teknologi yang memungkinkan pengukuran cepat dan akurat dari jumlah dan karakteristik sel melalui aliran cairan dengan laser. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang biomedis dan klinis, termasuk diagnosis dan klasifikasi penyakit seperti kanker, autoimun, dan lain-lain. Meskipun tantangannya termasuk persiapan sampel, interpretasi data, dan ketersediaan alat serta tenaga kerja, untuk solusinya termasuk pengembangan prosedur, software analisis data, pelatihan promosi, pendanaan, dan pengembangan teknologi yang lebih terjangkau dan portable. Lanjut, untuk sarannya, fokuskan pada aplikasi teknologi flow cytometry dalam riset biologi seperti analisis eksperimen gen, analisis protein, karakterisasi sel stam, dan analisis sitometri untuk memahami respon imun dan proses biologis lainnya. Bahas pula peran flow cytometry dalam peran kesehatan seperti penggunaannya dalam diagnosis penyakit, pemantauan terapi, pemahaman mekanisme patofisiologi, sehingga membuktikan kontribusinya sebagai alat diagnostik dan riset sangat berguna untuk klinis. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.